Para hindi na kumain ng galing sana ako yung mga magiging anak na. Poor or purpurist? Papakasalan kita nun. Dalam hidup, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Seseorang yang dulu menjadi tempat pulang, tiba-tiba berubah menjadi alasan terbesar dari luka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Cinta yang tulus bisa membuat seseorang bertahan dalam keadaan apapun. Namun ketika kepercayaan itu hancur, yang tersisa bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kehampaan yang perlahan menggerogoti pikiran. Di video kali ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai dan hidup bahagia walaupun dalam kondisi miskin. Tapi pada suatu ketika, si pria dirawat di rumah sakit akibat suatu kejadian, sehingga si wanita yang tidak punya uang akhirnya terpaksa menjual kehangatan demi biaya pengobatan. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja, ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari seorang pria bernama Noli yang berprofesi sebagai tukang jambret atau copet. Dalam kehidupannya, Noli tinggal di sebuah rumah sewa yang cukup sederhana bersama dengan pacarnya, yaitu wanita cantik bernama Esme. Walaupun mereka berpacaran, Esme ternyata disukai oleh seorang lurah bernama Francis yang sering mengiriminya paket makanan. Hal itu tentu membuat Noli merasa sangat cemburu, padahal Esme udah sering mengatakan kalau dia sama sekali gak tertarik kepada Francis. Huwag kang tatanggap ng kahit ano sa gagong kap na yan. Sige na. Selama berpacaran dengan Noli, Esme ternyata tahu kalau Noli adalah seorang penjamret, dan kadang-kadang dia juga membantu Noli untuk mengalihkan perhatian korban. Di perjalanan pulang, mereka berdua dihampiri oleh Francis yang ingin menawarkan Esme untuk bekerja di kantor kelurahan. Tapi Noli langsung menolak karena mengetahui kalau Francis naksir kepada pacarnya. Bibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng asawa ko. Setiap kali bertemu dengan Francis, Noli sebenarnya merasa minder dan bersikap sedikit protektif karena takutnya Esme jatuh hati kepada Francis yang kondisi ekonominya lebih baik. Namun Esme kembali menegaskan kalau dia hanya mencintai Noli, sehingga Noli akhirnya berjanji akan merubah nasib mereka agar anak-anak mereka di masa depan tidak perlu makan dari hasil menjamret. Para hindi na kumain ng galing sana ako yung mga magiging... Dari hasil menjamret kemarin yang cukup banyak, Noli kemudian menyuruh Esme untuk membayar biaya sewa rumah, sekaligus tagihan listrik dan juga air. Hari itu juga datang teman Noli bernama Not-Not, yang sama-sama berprofesi sebagai seorang penjamret, dan ingin mengajak Noli untuk menjamret orang kaya. Tol, meron ako na timbrehan. Sesampainya di tempat tujuan, Not-Not langsung menyuruh Noli untuk menjamret tas milik seorang wanita yang ternyata udah dia intai selama beberapa hari. Dengan keahliannya, Noli berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi begitu sampai di suatu tempat, Not-Not langsung menusuknya dan membawa kabur tas tersebut. Malaki pangangailangan ko! Gara-gara kejadian itu, Noli akhirnya dirawat di rumah sakit dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sebenarnya Esme ingin melaporkan penusukan ini kepada polisi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena takutnya Noli juga akan ditangkap akibat kasus penjamretan. Alam mo, gusto ko siya sumbong sa pulis eh. Kaso baka madawit ka. Melihat Noli khawatir pada biaya rumah sakit, Esme lalu mengatakan kalau dia akan mencari cara untuk mendapatkan uang dan agar Noli bisa fokus pada proses penyembuhan. Selain itu, Esme juga bersyukur Noli masih hidup, karena jika Noli sampai meninggal, Esme gak akan sanggup menghadapi kenyataan itu dan gak tahu harus berbuat apa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawala ka eh. Esme yang bingung bagaimana caranya mendapatkan uang, akhirnya terpaksa datang ke kantor kelurahan dan meminta bantuan dari Francis. Francis tentunya dengan senang hati memberikan uang sebanyak 30.000 peso kepada Esme. Tapi sebagai imbalannya, Francis kemudian memaksa Esme untuk melayaninya bercocok tanam. Ito, 30,000. Ibang katingalang kakamutin mo ngayon. Setelah selesai mantap-mantap, ternyata ada wanita bernama Rika yang melihat Francis keluar dari kantor kelurahan bersama Esme. Esme pun akhirnya segera menebus biaya pengobatan Noli, dan agar Noli tidak merasa kecewa, Esme berbohong kalau dia mendapat uang dari menjual ponsel curian.
nag-ahensya ako ng gamot galing ako sa butika. Bago pa kasi yung cellphone kaya nabenta ko ng mahal. Beberapa hari kemudian, Noli akhirnya udah boleh keluar dari rumah sakit dan menjalani pengobatan mandiri di rumah. Namun, saat Noli udah mulai aktif bekerja, dia tiba-tiba dihampiri oleh Richa yang sebenarnya naksir kepadanya. Dan Richa memberitahu kalau Esme pernah bertemu Francis di kantor kelurahan. Nakita ko kaya siya nung nakaraan sa barangay. Bye-bye. Begitu sampai di rumah, Noli langsung bertanya dari mana Esme mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit, dan mulai memojokkan Esme agar mengaku kalau uang itu pemberian Francis. Lalu pada suatu hari Noli sengaja mengikuti Esme yang pergi sendirian, di mana awalnya Noli curiga kalau Esme ingin menjual kehangatan, tapi ternyata Esme berniat menjual iPad-nya. Pwede na yan, 20 mil, kaya mo yan. Di ko na bibili niyan! Tingnan mo yan, tuloy umalis! Benta ko na dapat yung iPad. Umepal ka pa? Di malam harinya, Francis tiba-tiba datang menemui Esme untuk membawakan paket sembako sekaligus memaksanya bercocok tanam. Untungnya, Noli pulang tepat waktu untuk menolong Esme. Tapi Francis akhirnya memberitahu tentang kegiatannya bersama Esme agar Esme punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Yung pinatubos niya sa'yo sa ospital. Huwag ka naniniwala. Setelah mengetahui Esme selingkuh dengan Francis, Noli jadi merasa sangat kecewa. Dan akibat sakit hati yang sangat dalam, sifat Noli akhirnya jadi berubah total. Selain itu, Noli juga tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Esme. Bahkan dia mulai bersikap kasar ketika menagih jatah kehangatan dari Esme. Mendengar hubungan Noli dan Esme sedang bermasalah, Richa kembali mencoba merayu Noli untuk bercocok tanam, dengan alasan Noli harus balas dendam atas perbuatan Esme. Di sisi lain, Esme mencoba untuk melakukan aksi penjambretan sendirian, tapi dia malah tertangkap oleh korbannya sendiri dan dihajar sampai babak belur. Ketika sampai di rumah, Esme lalu mengatakan kalau dia baru aja dihajar oleh korbannya sendiri, sehingga Noli membantu Esme untuk mengobati memarnya. Namun Noli teringat kembali akan hubungan Esme dengan Francis, di mana hal itu membuat Esme merasa sangat marah, dan mengatakan kalau dia juga jijik dengan dirinya sendiri yang telah berhubungan dengan Francis. Tama na! Gawin ko sa sarili ko! Diring-diri ako sa... Setelah Noli dan Esme berbaikan, mereka berdua kemudian kembali bekerja sama untuk melakukan pencopetan. Kebetulan mereka berdua mendapat hasil copet yang sangat banyak, sehingga Noli bisa membelikan kosmetik baru bagi Esme. Tapi Noli tiba-tiba merasa marah jika Esme berpenampilan cantik. Ano ba? Tuloy mo. Ginagawa mo. Okay na tayo. Pinag-usapan na natin yun, di ba? Walaupun hubungan mereka sempat membaik, Noli ternyata masih menyimpan rasa sakit yang sangat besar. Dan rasa kecewa itu membuat Noli menjadi gila. Richa pun merasa khawatir dan mengantar Noli untuk pulang. Tapi Noli malah berhayal kalau Esme sedang mandi bareng dengan Francis. Dan secara tidak sadar, dia malah menusuk Esme. Hindi totoo to! Hindi! Beberapa waktu kemudian, Noli akhirnya berada di rumah sakit jiwa. Dan dia terus aja berbicara tentang cita-citanya yang ingin membahagiakan Esme dan anak-anak mereka. Kebetulan sekarang Esme bekerja di sebuah pabrik di dekat sana, agar dia bisa mengunjungi Noli dan membayar biaya pengobatan. Dengan harapan, Noli bisa kembali seperti dulu. Ako sa factory. Malapit lang sa atin. Bigay ito ng lalabs ko. Pada akhirnya, pengkhianatan atau perselingkuhan bukan hanya tentang kehilangan seseorang yang kita cintai, tetapi tentang kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Rasa sakit yang terus dipendam, perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Tidak semua luka bisa sembuh dengan waktu. Ada yang menetap dan perlahan menghancurkan dari dalam. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika cinta berubah menjadi pengkhianatan, yang hancur bukan hanya hubungan, tapi juga jiwa dan pikiran yang pernah mempercayainya sepenuh hati. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Delusion. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya.
Terima kasih.